Halo Sobat Diskus, jumpa lagi di channel Ejra Diskus. Kali ini saya akan memberikan tips ya bagaimana cara membersihkan kandang ya, kandang indukan diskus yang kotor ya. Nah, seperti itu. Dan ikannya ini sedang menggendong ya, anakannya kecil banget ya, seperti kecebong. Mungkin kalian takut ya, aduh gimana cara membersihkannya supaya anaknya nggak kesedot gitu ya. Yang pertama, kalau saya ya, ini kalau saya nggak bisa pakai yang model seperti ini untuk mensifon, karena model seperti ini itu arusnya deras ya, dan saya takut nanti anaknya kesedot ya kalau pakai sifon model ini ya, rakitan ini ya. Jadi saya biasanya seperti apa, saya pakai ini. Jadi saya modifikasi seperti ini. Ini sifon biasa, tapi carilah yang ujungnya ini agak kecil ya. Jangan yang lebar, kecil aja. Saya modifikasi, saya panjangkan, saya sambungkan dengan pipa ukuran 3/4 ya, yang karet seperti ini ya. Nah, seperti ini saya isolasi agar kotorannya bisa terbuang langsung ya, keluar ya. Dan ketika mensifon juga harus diperhatikan tekniknya ya. Ini saya bentangkan dulu keluar. Oke, selesai ya. Oke, saya ambil kursi dulu ya, karena saya biasa duduk ya posisinya ya. Ini kotor banget ya, karena ikan saya ini semenjak dia bertelur hingga gendong ini udah hampir 9 hari ya nggak saya sifon ya kotorannya. Nah ini dia, ini kita masukkan ya ujungnya. Ini harus agak jauh-jauh dari indukannya posisinya. Kemudian kita pencet ya ini ya, sampai airnya keluar ya. Ini ya. Ini airnya keluar ya. Kemudian ini harus hati-hati ya dalam membersihkannya. Usahakan posisinya ini ke bawah ya. Nah, ke bawah aja, jangan miring ke samping tapi ke bawah ya. Seperti ini, pelan-pelan, jangan mendekati indukan. Apabila susah jangan dipaksa ya. Posisinya bila susah gitu ya. Mungkin kalau ikan kalian gendongnya terlalu banyak, ikan diskusnya yang masih burayak juga, kalau misalnya jauh gitu jaraknya, maksud saya kalau jaraknya dekat gitu ya dengan burayak, jangan mendekat ya kalian ya, kalian lebih baik menjauh aja ya. Nah posisinya harus ke bawah gini ya, supaya nggak kesedot ya. Ini dia ya, posisinya tetap arah ke bawah gini ya, jangan menyamping kanan kiri gitu ya, jangan, tetap ke bawah, fokus aja ke bawah. Nah ini arusnya masih bagus ya. Kalau arusnya kencang ini kadang-kadang semua disedot ya sama sifonnya ya. Nah ini ya nih. Terus mata kalian harus jeli ya, jeli melihat pergerakan dari burayak. Jangan sampai burayak ini kalian sedot ya, karena kalian anggap itu kotoran ya. Karena ukuran burayak dengan kotoran ini kurang lebih ya. Untuk warna juga sama-sama hitam ya. Ini saya agak menyamping, saya salah sih, tapi karena di situ nggak ada burayaknya nggak apa-apa, masih aman lah ya. Oke. Nah ini terus, nah saya nggak berani mendekati indukannya ya. Nah, biarkan indukannya pergi pelan-pelan bersama dengan burayaknya, baru kita mendekati kotorannya ya. Jadi kita harus lihat, main feeling ya, lihat keadaan indukan dan burayak ya. Tuh, indukannya mulai mengusir ya, karena dia kayak menganggap saya mengganggu ya. Oleh karena itu ketika saya menunggu telurnya menetas, saya nggak ganti air, nggak berani, karena indukannya agresif. Nanti dia nggak mau ngerami telurnya ya, karena dianggap saya ini ancaman ya, pipanya ini ancaman ya. Itu membuat dia stres dan kadang-kadang memakan telur. Nah nih, indukannya mulai terganggu ya dengan apa yang saya kerjakan ya. Ini saya tetap pelan-pelan, posisi tetap mengarah ke bawah ya, tetap mengarah ke bawah, jangan ke samping. Nah
Nah ini oke, dikit lagi ya. Nah ini udah lumayan ya, lumayan bersih ya. Nah ini udah lumayan bersih dari yang tadi. Mata tetap jeli ya, perhatikan kotoran dan burayak ya, jangan sampai kesedot nih. Posisi tetap mengarah ke bawah ya sedotannya. Nah oke. Nah iya, dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi. Iya, oke. Oke, sudah ya, jangan dipaksa ya. Jangan dipaksa. Nah. Oke. Dan bila indukan menggendong seperti ini, airnya yang digunakan air apa ya? Kalau saya ganti airnya ya, nggak pakai RO lagi ya. Saya akan ganti airnya dengan air biasa ya. Air endapan PDAM. Yang saya tampung ya, saya kasih aerator gelembung udara karena burayak ini membutuhkan mineral ya, dan TDS rendah itu mineralnya dikit ya, jadi lebih baik kasih TDS yang tinggi. Dan bila masih ada kotoran sedikit-sedikit seperti ini ya udah, nggak usah terlalu dipikirkan, ini udah aman kok gitu ya, udah aman. Jadi airnya saya akan ganti, kemudian kemarin kan saya cabut ya, biofoamnya saya cabut karena saya takut anakannya nanti nempel di biofoam, karena biofoam itu gelap ya, dan anakan diskus dia akan mencari bidang yang gelap ya untuk menempel ya. Nah ini saya akan ganti, saya akan memberikan biofoam supaya nggak terlalu kotor dan bisa kembali menyerap ini ya, kotoran yang kecil-kecil seperti ini ya, yang nggak terserap di sifon tadi ya. Jadi seperti itu ya tipsnya, cara membersihkan anakan diskus ya, atau membersihkan indukan kandang indukan diskus yang sedang menggendong anakan ya. Dan itulah kenapa indukan ini kita kasih tank yang ukuran kecil ya. Ya karena ini anakannya biar nggak kemana-mana larinya ya, di sini-sini aja dan dia mau nempel ke indukan. Dan kita pun ketika membersihkan akuarium nggak terlalu stres ya, karena ruangan bidangnya nggak terlalu besar ya untuk bidang akuariumnya ya, sehingga gampang untuk mensifonnya. Oke sobat, kita akan isi dulu ya, nanti akan saya lanjutkan ya setelah saya isi dulu airnya, dan saya akan berikan biofoam. Jadi sekarang udah bisa pakai biofoam ya, karena anakannya udah kayaknya ini sudah tahu ya kalau indukannya mengandung makanan ya di tubuhnya. Jadi saya rasa kalau saya kasih biofoam dia tidak akan nempel di biofoam, tapi akan tetap menempel di indukannya, karena dia udah ini ya, udah tahu ya kalau makanannya itu ada di tubuh indukannya. Seperti itu. Nah ini namanya menggendong ya. Itu. Ya sobat, sudah saya masukin ya air ya. Jadi sekali lagi untuk perkembangan ikan diskus yang masih burayak, kita harus memakai air yang biasa ya, yang TDS-nya agak tinggi ya daripada TDS ketika mereka bertelur ya. Misalnya TDS-nya ketika bertelur itu kalian kasih mungkin 50 ya. Ya kalau untuk pembesaran ya kasih aja TDS 100 ya, sampai 200 lah maksimal ya, agar burayak mendapatkan banyak mineral ya dari airnya. Itu juga faktor yang membuat burayak kita tetap sehat dan juga cepat besar ya. Ini juga udah saya kembali pasang ya biofoamnya. Kalau ini sebelahnya lagi nelur ya, kayaknya besok dia akan netas. Jadi sebelum menetas saya cabut ya biofoamnya supaya anaknya nggak menempel di biofoam ya, di warna-warna yang hitam ya. Ini golden ya, golden ini agak susah nempel anakannya karena warna indukannya nggak gelap ya. Oleh karena itu saya biasanya turunkan airnya ya sedikit, saya akan sifon ya sampai segini lah ya, setengah lah ya, supaya anakannya berenangnya nggak terlalu jauh dan indukan lebih gampang mencari anaknya, sehingga anaknya mau nempel ke tubuh indukannya untuk memakan lendir ya sebagai makanannya ya.
selama dia menggendong ya, itu kurang lebih ya 3 mingguan lah ya, sebelum kalian bisa memisahkan indukannya ya, dan memberikan artemia sebagai makan pengganti lendir ya. Jadi seperti itu video saya hari ini, kali ini ya. Dan kita akan berjumpa di pembahasan Ejra Diskus lainnya. Bila ada pertanyaan jangan lupa ya, diketik di kolom komentar, di share ya kepada siapapun yang kalian mau, agar teman-teman yang lain dapat info ya. Dan gua pamit dulu ya sahabat semua ya, tetap di channel Ejra Diskus ya di episode lainnya. Dan jangan lupa di subscribe ya, nanti akan ada giveaway menarik buat kalian, entah indukan seperti ini maupun ikan-ikan yang berukuran mungkin seperti ini ya, 4 in gitu ya, atau yang 2 in, nanti akan saya berikan kepada subscriber setia Ejra Diskus. Oke sobat, saya pamit dan salam Ejra Diskus, see you. Sometimes you need to go and take a step back.